Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Lagi-lagi ini basisnya concern atau perhatian kita terkait bagaimana sholat dilakukan oleh jamaah yang ya lagi-lagi basisnya observasi Pak yang kita lihat. Yang pertama adalah dalam sholat itu ada namanya rukun qauli dan rukun fi'li Pak. Maka definisi sholat itu kan aqwalun wa af'alun. Rukun qauli itu bacaan. Nah, perlu kita ingat bahwa bacaan itu artinya ada suaranya Pak. Nah, jadi bacaan ini wajib ada suaranya. Ini lagi-lagi fikih Pak ya, Bapak boleh beda. Tapi kalau Bapak mau rujukan yang paling gampang ya baca kitab Kasyifatus Saja kalau nggak salah. Itu kitab karya Mbah Nawawi Banten ya, ulama Banten yang luar biasa pintar. Nah, itu ada 5 rukun qauli. Pertama takbiratul ihram, kedua Fatihah di setiap rakaat, yang ketiga tasyahud akhir, yang keempat sholawat dalam tasyahud akhir, yang kelima salam. Nah, ini adalah rukun qauli. Artinya harus kedengeran, harus pakai suara. Nah, masalahnya yang berapa kali saya lihat ada orang kalau sholat tuh diem begini Pak. Nah, itu kalau ditanya, saya baca kok Fatihahnya dalam hati. Nah, kalau bacaan dalam hati dianggap sah, maka nyanyian dalam hati membatalkan sholat. Faktanya kita kalau sholat kadang nyanyi, nggak percaya. Kita lagi sholat, telelet, denger Pak, nyambung, telelelet, tuh nyambung kita, batal sholatnya. Tapi kan selama itu nggak diomongin, nggak batal, karena itu Fatihah harus dibaca. Sama waktu timnas main, saya nggak tahu nih zamannya Irfan Bahdim itu kan ada pertandingan yang bareng sama sholat isya. Saya lagi sholat isya di masjid, kebetulan sopnya dikit Pak, pada nonton kali orang. Nah, itu pas rakaat kedua itu yang teriak gol, saya mati saya gol, ya Allah alhamdulillah siapa yang ngegolin. Nah, itu kalau itu omongan dianggap harusnya batal itu Pak, tapi kan tidak batal karena ada dalam hati. Maka kalau sholat harus baca bihaitsu yusmi' nafsahu, paling tidak dirinya sendiri kedengeran. Nah, itu sah, tapi bukan ya. Nah, dalam sebuah riwayat dinyatakan Nabi Muhammad itu ketika sholat ada sahabat melihat dari belakang jenggotnya bergoyang. Berarti Nabi jenggotnya lebat Pak ya, bergoyang. Itu tanda bahwa Nabi membaca karena mulutnya bergerak. Kan ada yang bilang mungkin Nabi nggak baca Pak, ada kipas angin di depannya. Zaman Nabi nggak ada kipas angin ya Pak. Mana ada kipas angin wer. Ya emang baca. Saya sempat ada yang nanya, Ustaz, saya selama ini sholatnya begitu gimana? Afallahu amma salaf. Kalau dulu sholatnya begitu, sekarang jangan begitu. Terus gimana? Ya namanya juga orang belajar, sama ya ketika Anda baca Quran dulu salah mulu, sekarang udah nggak salah. Ya Anda dulu itu dianggap dalam proses pembelajaran. Nah, terus gimana? Ya sekarang sholatnya yang baik gitu. Terus udah jangan terus mulu. Baik, itu rukun qauli Pak, harus dibaca. Nah, itu bahkan kalau saya di pesantren dulu rukun qauli itu dibaca seperti baca Quran Pak. Jadi Allahu Akbar, kaf itu ada hambasnya akbar. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan, ada gunnahnya. Tapi nggak perlu seperti itu sebenarnya, karena itu bukan Quran. Hanya saja guru-guru di pesantren mengingatkan bahwa ini rukun qauli dibaca dengan baik. Baik, itu yang pertama, rukun qauli. Karena lagi-lagi masih observasi Pak, masih lihat. Nanti kalau Bapak itu di bulan Ramadan paling gampang, karena Ramadan orang sholat sunnahnya banyak banget tuh. Kita di masjid itikaf senderan di tembok, lalu ngelihat orang pada sholat, ada yang